Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 2343-2345 Bab 2343 Bambu Book. Buku 9 Ekstrim. Semua tua-tua kecuali Si Feng menunjukkan kengerian di wajah mereka. Bukankah buku 9 surga-surga yang hanya murid-murid guru Daoling yang telah mencapai tahap tengah dan akhir Mahayana yang memenuhi syarat untuk masuk dan menontonnya? Keenam penatua terkejut dan iri, dan pada saat yang sama mereka tidak seimbang. Dapat dikatakan bahwa mereka bermimpi ingin masuk ke dalam buku 9 ekstrim, menderita karena tidak memiliki kualifikasi ini. Landen Sen, bahkan seorang biksu di masa pemurnian Void dapat memasuki 9 kitab surga-surga. Ini benar-benar mengejutkan mereka. Mungkinkah itu karena tubuh abadi roh darah dan garis keturunan kera batu bermata emas? Haha, bocah Landen Sen, kamu membuat keputusan yang paling tepat kali ini. Si Feng tertawa keras dan memberi acungan jempol pada Landen Sen. Zhang Daoling tersenyum tipis, teman kecil Landen Sen, kondisi fisikmu tidak pada tingkat yang terbaik sekarang. Setelah Anda beristirahat selama setengah bulan, orang tua itu akan membawa Anda ke dalam buku 9 ekstrim. Oke, terima kasih Daoling, saudara. Landen Sen menggenggam tinjunya. Setelah berbicara beberapa kata, Zhang Daoling pergi dengan sekelompok tetua. Landen Sen dan Liu Yunmeng juga kembali ke tempat tinggal mereka sebelumnya, dan kebetulan Murong Mingyue sedang menunggu kedatangan keduanya di luar kamar tidur. Mingyue telah melihat Tuan Sen, saya tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Murong Mingyue secara otomatis mengabaikan Liu Yunmeng, memberi busur pada Lang Lang, dan tersenyum. Liu Yunmeng sedikit tidak puas, dan berkata sambil mencibir, masalahnya telah diselesaikan, jadi saya tidak perlu khawatir tentang sesama Dao Mingyue. Kalau begitu biarkan Mingyue menebak, seharusnya leluhur Daoling yang datang ke tempat kejadian dan menyelamatkanmu. Murong Mingyue bertanya sambil tersenyum. Kamu, bagaimana kamu tahu? Liu Yunmeng terkejut, IQ wanita menggoda ini terlalu tinggi, kan? Ini bisa ditebak. Masuk dulu. Landen Sen juga sedikit terkejut dan buru-buru berkata. Ketiganya dengan cepat berjalan ke kamar, Landen Senbu menempatkan lapisan pertahanan defensif, dan memberitahu Murong Mingyue apa yang terjadi sebelumnya. Murong Mingyue menebak sebagian besar dari itu, tetapi Lu Gang sebenarnya dibunuh oleh ayah angkatnya, Lu San. Insiden ini mengejutkan Murong Mingyue. Ini waktu yang tepat bahwa Mingyue memberitahu Tuan Qin Sheng dan meminta guru untuk menyampaikan berita tersebut kepada leluhur Daoling. Leluhur Daoling memang menyelamatkan Tuan Sen tepat waktu. Murong Mingyue tersenyum sedikit. Landen Sen terkejut secara diam-diam di dalam hatinya, ternyata Murong Mingyue memberitahu tuannya berita itu, dan tuannya menyampaikannya kepada Zhang Daoling. Dia pikir itu Zhang Daoling yang sengaja mengawasinya, jadi dia datang tepat waktu. Kalau begitu, mungkinkah tebakannya salah? Landen Sen tidak menyembunyikannya, dan memberitahu Murong Mingyue apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Murong Mingyue sedikit mengernyit dan ragu-ragu. Zhang Daoling pergi ke sana secara kebetulan, tapi sepertinya dia dalam kegelapan lagi. Mereka bertiga tidak memikirkan hal-hal ini. Setelah Sen keluar dari Nine Extremes Book of Heaven, dia mungkin akan meninggalkan Fang Chunsan. Rencana apa yang dimiliki kedua gadis di masa depan? Landen Sen bertanya dengan suara yang dalam. Mingyue juga akan menemukan cara untuk meninggalkan Fang Chunsan, kata Murong Mingyue dengan tenang. Begitu juga gadis ini. Liu Yunmeng berkata dengan dingin, dan kemudian dia sepertinya mengingat sesuatu, dan melanjutkan, Landen Sen, sebelum Anda meninggalkan Fang Chunsan, ingatlah untuk menemukan saya. Gadis ini memiliki satu hal yang sangat penting untuk diceritakan kepada Anda. Ini baik. Landen Sen tidak bertanya apa-apa, dia juga menebak sesuatu di dalam hatinya. Meskipun Murong Mingyue penasaran di dalam hatinya, dia tidak banyak bicara dan tidak bertanya dengan hati-hati. Setelah mengobrol sebentar, Liu Yunmeng dan Murong Mingyue pergi secara terpisah tanpa mengganggu istirahat Landen Sen. Duduk di ranjang batu giok, pikiran Landen Sen masih berantakan. Dia tidak tahu kemana dia akan pergi. Hei, ambil satu langkah sebagai satu langkah. Landen Sen terlalu malas untuk berpikir, dan mulai bermeditasi. Cedera fisiknya telah pulih sepenuhnya, dan sekarang yang perlu dia lakukan adalah menstabilkan kultivasinya. Sebelum menelan Snow Crystal Beetle, basis kultivasi Landen Sen menerobos puncak Void Refining dalam satu gerakan. Meskipun butuh beberapa waktu untuk menstabilkan basis kultivasi, kekuatan spiritual dalam tubuh masih agak teratur, dan basis kultivasi tidak sepenuhnya stabil. Dalam setengah bulan terakhir, Landen Sen tidak pergi kemana-mana, dan terus berkultivasi. Butuh tepat setengah bulan sebelum kultivasi Landen Sen akhirnya benar-benar stabil, dan semangat dan energinya mencapai tingkat yang sangat baik. Dia tidak puas dengan tingkat kultivasinya sendiri sekarang. Kultivasi Liu Yunmeng telah mencapai tahap fit, dan dia masih dalam tahap kultivasi, yang sebenarnya tidak cukup. Untungnya, hanya ada sisi terakhir dari bendera 5 warna. Selama Anda menemukan bendera api selatan dari selatan, yang terakhir, Anda dapat menanam akar spiritual dan mencoba menerobos periode fit.
Setengah bulan kemudian, Zhang Daoling dan Si Feng tiba di kediaman Landen Shen sesuai jadwal. Landen Shen keluar untuk menyambut mereka, mengepalkan kedua tangannya ke arah mereka berdua dan berkata, "Saya telah melihat saudara Daoling, senior Si Feng." Teman kecil Landen Shen, apakah kamu siap? Zhang Daoling bertanya sambil tersenyum. Bersiaplah, sekarang kamu bisa memasuki buku surgawi 9 Timur, kata Landen Shen dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, teman kecil Landen Shen, tolong ikuti. Zhang Daoling mengocok-kocokkan di tangannya, dan pusaran ruang putih mengembun di depannya, kemudian dia dan Si Feng berjalan ke pusaran ruang dan menghilang. Landen Shen juga memasuki pusaran ruang angkasa. Wow! Saat berikutnya, ketiganya keluar dari pusaran spasial dan datang ke puncak-puncak utama Gunung Fangchun. Ini adalah tempat tertinggi di seluruh Gunung Fangchun, yang mengejutkan, kelima elemen di sini sangat tipis. Di depan mereka bertiga adalah sebuah altar, dan di belakangnya adalah sebuah gua sederhana. Gua itu adalah tempat budidaya Zhang Daoling. Altar di depan, seperti batu bulat, terbagi menjadi hitam dan putih dan menyerupai gambar Tai Chi. Di tengah-tengah altar adalah tablet, Tai Truman, pembakar dupa dan buah upeti. Di satu sisi tablet peringatan, ada buku bambu, berbentuk seperti batu giok emas, melepaskan cahaya warna-warni yang mempesona, yang sangat misterius. Benda ini adalah harta karun kedua dalam daftar roh surgawi, buku 9 ekstrim surga. Zhang Daoling mengambil buku bambu di tangannya dan berkata dengan tenang, teman kecil Landen Shen, sebelum kamu memasuki buku itu, orang tua itu memiliki beberapa hal untuk dijelaskan. Hargai detail lebih lanjut. Landen Shen menggenggam kepalan tangannya tidak rendah hati atau sombong. Zhang Daoling dengan sungguh-sungguh berkata, secara historis, ada banyak orang berbakat yang telah memasuki buku surgawi, tetapi hanya ada 3 orang yang dapat melarikan diri dari buku surgawi. Salah satunya tidak diketahui, yang lain adalah Yun Henzi, dan yang ketiga adalah Si Feng. Mereka bertiga telah memahami semacam dunia yang mendalam, atau telah menguasai setengah dari dunia yang mendalam. Semua pembudidaya selain yang terjebak dalam buku surgawi dan tidak mau keluar. Landen Shen mengerutkan kening dan berkata, bahkan energi besar tidak bisa keluar dari buku surgawi. Shen hanyalah basis kultivasi yang lemah selama periode pemurnian. Bagaimana cara keluar dari buku surgawi? Justru karena kurangnya kultivasi Landen Shen maka dia tidak akan jatuh ke dalam buku surgawi. Anda dapat yakin tentang hal ini. Jika Anda belum dapat melarikan diri dari buku surgawi dalam 3 hari, orang tua itu akan pergi ke buku surgawi dan membawa Anda keluar. Zhang Daoling berkata dengan sungguh-sungguh. Ini baik. Pada titik ini, Landen Shen tidak bisa mengatakan apapun untuk menolak, jadi dia mengangguk dan setuju. Karena kultivasinya lemah, Zhang Daoling pasti tidak menggunakan nilainya sendiri pada tahap ini, ia seharusnya tidak bisa berbohong. Bab 2344 Magic Light Heavy Sand and Giant. Oke, pria tua ini akan membuka buku surgawi. Zhang Daoling memegang buku 9 ekstrim surga di satu tangan, dan mengocoknya dengan tangan lain, bergumam pada dirinya sendiri, mendorong 9 kitab ekstrim surga. Untuk sementara, langit ditutupi dengan awan gelap, yang menutupi radius lebih dari 100.000 mil. Ledakan. Awan gelap membentuk pusaran air besar, dan ada guntur emas yang menakutkan di pusaran air. Pikiran Landen Shen terkejut, dan dia layak menjadi harta karun roh surgawi peringkat kedua. Setelah diaktifkan, buku 9 ekstrim surga dapat menghasilkan pertanda yang menakjubkan. Kekuatan spiritual dari 5 elemen dalam radius puluhan ribu mil mengalir ke Zhang Daoling seperti angin topan. Zhang Daoling melayang di udara, dan lingkaran cahaya 5 warna besar menyala di belakangnya. Untuk memacu 9 ekstrim kitab surga ini, kekuatan spiritual 5 elemen yang sangat besar diperlukan, dan semua energi spiritual 5 elemen dalam radius lebih dari 100.000 mil akan dikonsumsi secara instan. Zhang Daoling menyerap energi spiritual 5 elemen dalam radius lebih dari puluhan ribu mil, dan menuangkan luasnya kekuatan spiritual 5 elemen ke dalam buku 9 ekstrim di tangannya. Setelah 9 ekstrim kitab surga telah menyerap cukup 5 elemen kekuatan spiritual, tiba-tiba berubah menjadi cahaya berwarna-warni dan terbang ke pusaran awan gelap di langit. Ledakan. Langit tampaknya telah ditembus melalui lubang besar, dan lingkaran cahaya berwarna besar tiba-tiba muncul, cahaya bintang yang terdistorsi melonjak dalam lingkaran cahaya itu, cahaya ilahi turun ke dunia, menembus langit, memancarkan aura yang tak tertembus. Menginspirasi. Saat ini, hampir semua biksu di Fangchunsan tidak bisa tidak melihat ke langit, melihat halo cantik yang muncul di langit, mereka tidak dapat menahan perasaan kaget yang luar biasa. Tidak hanya para biksu dari Fangchunsan, saat ketika buku surga 9 ekstrim dibuka, surga mengeluarkan cahaya ilahi, seolah-olah mengirimkan sinyal, mengkhawatirkan sebagian besar pusat kekuatan besar umat manusia. Di sebelah utara Human Rache, di atas aula utama istana Tianshui yang tertutup salju. Seorang pria muda tampan dengan pakaian brokat putih memandang ke arah halo di langit ke barat, mengangkat gelas anggur di tangannya dan meminumnya dengan sedikit ejekan di sudut mulutnya, buku 9 ekstrim benar-benar dibuka.
Aku tidak tahu siapa yang tidak beruntung kali ini. Di sebelah selatan Human Rache, di atas menara besar. Seorang lelaki tua kekar mengenakan baju besi hitam dan membawa batu besar menatap ke halau di langit, menggelengkan kepalanya dan mendesah, sial, bencana akan datang lagi. Di sebelah barat daya ras manusia, di atas kuil Buddha dengan dupa yang kuat. Seorang lelaki tua berjubah biksu yang compang camping memandangi lingkaran cahaya yang muncul di langit dan melipat tangannya bersama Amitabha. Harap perhatikan publik, dan akun Huayu Sanyu, cukup cari Huayu Sanyu, ada konten dan tambahan yang menarik, seperti Liu Xiaoxiao, Ouyang Changfeng, Rosu, Zhang Daoling dan sebagainya. Teman kecil Landen Sen, pergi. Melihat lingkaran cahaya besar muncul di langit, Zhang Daoling menjentikkan debu dan berkata dengan ringan. Tanpa ragu, Landen Sen terbang ke lingkaran cahaya di langit. Wow! Ketika dia terbenam dalam cahaya putih, Landen Sen merasa seperti sedang berendam di sumber air panas, tubuhnya sangat nyaman dan menyegarkan. Momen selanjutnya. Landen Sen melewati cahaya putih awan dan masuk ke ruang putih. Ada 9 gerbang seperti dinding di timur, barat, selatan, dan utara, yang masing-masing diukir dengan bentuk yang berbeda. Ada gerbang yang menggambarkan bola api, beberapa gerbang yang menggambarkan guntur dan kilat, dan bahkan gerbang yang menggambarkan bunga, pohon, batu, dan meteor. Di pintu di tengah 9 gerbang, 9 pedang terbang digambarkan. Ada 9 jenis alam mendalam yang dicatat dalam 9 kitab surga yang ekstrim, yang harus ditemukan oleh pedang yang harus dicari oleh Lang Lang. Landen Sen pasti berjalan menuju pintu di tengah. Sebelum mencapai gerbang, kabut hitam tiba-tiba muncul di luar gerbang raksasa seperti tembok kota. Kabut berubah menjadi seorang pria hitam, wajahnya kabur, melepaskan napas aneh. Kamu, basis kultivasi lemah, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk memasuki buku surgawi. Suara pria kulit hitam itu dingin dan menakutkan, dan niat membunuh yang kuat menyapu Landen Sen. Hati Landen Sen bergetar. Pria berkulit hitam yang muncul tiba-tiba mungkin seperti penjaga gerbang. Bagaimana saya bisa memenuhi syarat untuk memasuki buku surgawi? Landen Sen dengan ragu bertanya. Yang paling lemah pasti berada di tengah-tengah kesusahan, kata pria berbaju hitam itu dengan acuh tak acuh. Meskipun basis kultivasi tidak mencukupi, bagaimana dengan kekuatan mencapai tahap tengah dari Fit? Landen Sen melanjutkan. Lelaki berkulit hitam itu berkata dengan acuh tak acuh, kalahkan raksasa pasir hitam ini dan anggap kau memenuhi syarat. Kalau gagal, mati. Begitu suara itu jatuh, raungan berat tiba-tiba datang dari pria berpakaian hitam. Ledakan. Saya melihat sejumlah besar kerikil hitam tiba-tiba menyembur keluar dari daerah sekitarnya, dan kerikil itu mengembun menjadi tumpukan seperti tornado, dan secara bertahap mengumpulkan raksasa hitam sekitar 1 kilometer tingginya. Tubuh raksasa itu terdiri dari kerikil hitam, yang lebih dekat dengan permukaan tubuh adalah masih ada kerikil hitam cerah yang mengalir. Magic Light Heavy Sand. Wajah Landen Sen berubah sedikit. Dia mengenali kerikil hitam di tubuh raksasa itu. Objek ini disebut Magic Light Heavy Sand. Itu sangat langka di dunia roh kuno, tetapi itu adalah bahan panas bagi para biksu berpangkat tinggi di dunia iblis kuno. Magic Light Heavy Sand hampir merupakan material terberat di dunia, sama beratnya dengan gunung, tetapi mudah dimanipulasi oleh energi sihir. Sebagian besar pembudidaya dunia iblis kuno memperbaiki daging, dan sebagian besar senjata sihir yang mereka gunakan sangat berat, yang merupakan efek dari menggosok pasir berat cahaya iblis. Raksasa yang dibentuk oleh sejumlah besar sihir cahaya pasir berat, beratnya bisa dibayangkan, dan tidak mudah untuk ditangani. Oh! Raksasa hitam itu meraung seperti monster, membentangkan telapak tangannya yang raksasa, dan menamparkan Landen Sen dengan ganas, kecepatan mencapai yang ekstrim. Landen Sen terkejut, dan buru-buru mengedarkan bendera kuning aprikot, dan dinding cahaya kuning aprikot terkondensasi di depannya. Ledakan. Raungan terdengar seperti gunung runtuh dan tanah retak, dan telapak tangan raksasa hitam itu menabrak dinding cahaya aprikot kuning, seolah-olah ribuan gunung telah hancur pada saat yang sama. Wajah Landen Sen berubah sedikit, kekuatan raksasa hitam ini jauh lebih besar dari yang dia bayangkan, bahkan dengan pertahanan bendera Singguang, kekuatan mengerikan ditransmisikan ke ruang angkasa, menyebabkan tubuh Landen Sen terkoyak. Merasa. Hanya dengan satu pukulan, cahaya yang melonjak di permukaan bendera Singhuang menjadi sangat lemah. Mengaum. Raksasa hitam itu meraung lagi, kali ini mengayunkan tinjunya dan menabrak Landen Sen pada saat yang sama. Aurora Slash. Landen Sen buru-buru mengambil pedang emas Hunyuan dan memegangnya di tangannya, memotong Aurora Slash. Ribuan bayangan pedang emas bangkit dan menghantam tinju yang dijatuhkan oleh raksasa hitam, membuat ledakan yang menghancurkan bumi. Aurora Slash Landen Sen dapat dibandingkan dengan pukulan penuh seorang beku di tengah-tengah perselisihan. Setelah raksasa hitam memukul Aurora Slash ini, kekuatan lengannya dilepas dan dia mengambil beberapa langkah mundur. Sejumlah besar bayangan pedang emas menghantam tubuh raksasa hitam itu, tapi sayangnya itu tidak menyebabkan raksasa hitam itu, tetapi meninggalkan serangkaian tanda pedang yang dalam dan dangkal di tubuh besarnya. Beberapa pasir tipis yang sakti terlepas dari raksasa itu dan jatuh ke tanah.
Cih. Landon Sen menamparkan bibirnya, kekuatan pertahanan raksasa hitam itu agak sesat, dan aurora slash miliknya hanya menyebabkan raksasa itu menjatuhkan sejumlah kecil sihir pasir ringan, yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Sosok raksasa itu begitu besar sehingga tidak mudah menembus lapisan tebal cahaya ajaib di tubuhnya. Bab 2345 Sword Domain of the Book of Heaven. Mengaum. Ada raungan sengit dari raksasa hitam, dan itu sangat marah sehingga tinju besar menghantam Landon Sen lagi. 9 roh darah. Landon Sen tidak berani mengabaikannya, ia berubah menjadi bentuk Raja Iblis Banteng Scarlet Eyed, tanduknya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan ia menabrak raksasa hitam dengan kemarahan. Ledakan. Ada suara teredam yang sangat besar, dan tanduk Demon Iblis Eyed Scarlet menempel di dada dan perut raksasa hitam. Raksasa hitam ditabrak oleh kekuatan besar dan tubuhnya tidak stabil, dan dia mengambil beberapa langkah mundur. Di antara dada dan perut raksasa hitam itu, 2 lubang bundar dihancurkan oleh tanduk Raja Setan Merah bermata merah, dan sepotong pasir sihir ringan yang berat mengelupas raksasa itu. Landon Sen hampir merasa seperti dia telah menabrak lempengan besi super. Jika dia digantikan oleh monster fase fit normal, dia pasti tidak akan memiliki reaksi ini. Tubuh raksasa hitam yang terkondensasi oleh cahaya ajaib pasir berat itu terlalu berat, dan bahkan Raja Iblis Banteng Mata Merah yang tak terbatas tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan padanya untuk sementara waktu. Raksasa hitam itu sangat marah dan hancur dengan tinjunya. Tidak dapat melawan, Demon Mata Merah segera bergegas mengibarkan bendera kuning aprikot, dinding cahaya kuning aprikot menentang pukulan keras raksasa hitam itu. Ledakan. Ada suara berat teredam, dan raksasa hitam itu menabrak dinding cahaya aprikot dengan kepalan. Dinding cahaya aprikot menyala beberapa kali dengan cepat, dan kekuatan pertahanan melemah lagi. Wajah Landon Sen berubah secara drastis, kekuatan raksasa hitam itu terlalu konyol, dia hanya memukul 2 pukulan, dan pertahanan yang didukung oleh Xing Huangqi menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Melihat raksasa hitam itu bergegas lagi, Iblis Mata Merah Scarlet membuka mulutnya dan menyemburkan pedang emas yang berasal dari campuran, dan pedang emas itu meledak dengan cahaya keemasan, memadatkan garis lurus emas di depan raksasa hitam, berubah menjadi bayangan pedang emas yang tebal. Ledakan. Ribuan bayangan pedang emas berlari ke raksasa hitam lagi, meledak dengan suara keras. Raksasa hitam mundur satu demi satu, memberi Landon Sen istirahat. Red Eye Bull Demon King dengan cepat mundur cukup jauh, dan kemudian merilis langkah pamungkasnya. Tabrakan Eclipse. Setan Red Eye Bull meraung, tanduk emas di atas kepalanya bersinar dengan banyak cahaya keemasan, otot-ototnya membengkak, kekuatannya terus meningkat. Seluruh Scarlet Eye Bull Demon King diselimuti lapisan Nine Fire God Embers, dan menabrak raksasa hitam dengan kekuatan menghancurkan dunia. Ledakan. Ledakan itu terdengar seperti gunung dan tanah retak, dan pukulan penuh Red Eyed Bull Demon King begitu mengerikan sehingga kekuatan tabrakan gerhana sangat menakutkan, dan 2 tanduk emas jatuh jauh ke dalam dada raksasa hitam. Yang mengejutkan Landon Sen, tanduk Red Eyed Bull Demon langsung menembus dada raksasa hitam itu. Itu benar, kedua tanduk itu benar-benar menusuk dada raksasa hitam dengan 2 lubang besar. Ternyata tidak semua raksasa hitam terbuat dari sihir pasir berat yang ringan, bagian dalam sebenarnya berlubang, yang berarti bahwa hanya lapisan permukaannya yang merupakan pasir ajaib ringan, dan bagian dalamnya berlubang. Serangan yang cukup kuat bisa membunuh raksasa hitam. Penilaian pria berkulit hitam tidak sesulit yang dibayangkan, jika raksasa hitam itu benar-benar solid, maka beku itu mungkin tidak akan mampu mengatasinya di tahap selanjutnya. Biksu dengan kekuatan di tahap tengah integrasi dapat memasuki buku surgawi, dan Landon Sen dianggap telah memenuhi persyaratan. Oh. Setelah tersingkir dari 2 lubang besar di dada raksasa hitam itu, dia menjerit-menjerit, dan jatuh langsung ke tanah, tubuhnya yang besar berubah menjadi sejumlah besar cahaya ajaib pasir berat. Panggilan. Landon Sen menghela nafas lega, dan ingin mengumpulkan sedikit pasir ajaib ringan, tetapi dibawa pergi oleh pria kulit hitam misterius di depan pintu. Sangat pelit. Landon Sen diam-diam memfitnah dirinya sendiri. Kamu mengalahkan pasir hitam raksasa, dan menghitung kamu mendapat kualifikasi untuk memasuki kitab surga. Sekarang kamu ingin memasuki buku, Pedang Domain Surga. Pria berkulit hitam bertanya tanpa jejak emosi. Pedang domain dari kitab surga. Landon Sen terkejut dan tidak bisa tidak bertanya, berani bertanya. Apakah domain pedang mengacu pada Kenan pedang Sun murni Tiangang? Apakah kamu ingin memasukkan Book of Heaven Sword domain ini untuk dilihat? Pria hitam bertanya lagi, mengabaikan pertanyaan Landon Sen. Landon Sen tidak baik untuk bertanya lagi, dan dengan cepat memeluk tinjunya, tolong, saya berpikir untuk memasuki suatu pemandangan. Begitu suara itu jatuh, pria hitam itu langsung berubah menjadi kabut hitam dan menghilang di ruang angkasa. Berdengung. Gerbang seperti tembok kota di depannya mulai dibuka sedikit demi sedikit, dan cahaya putih cemerlang menerobos gerbang, dan Landon Sen tidak bisa membuka matanya. Landon Sen berjalan ke gerbang, dan pemandangan di sekitarnya berubah dengan cepat. Langit cerah dan angin berhembus.
Ketika pemandangan di sekitarnya menjadi jelas, Landon Sen menemukan dirinya berada di hutan persik, dengan bunga-bunga musim gugur yang berwarna-warni dan kelopak terbang, dicampur dengan aroma yang menyegarkan. Segala sesuatu di sekitarnya sangat nyata, seperti halnya kenyataan. Ini. Mata Landon Sen membelalak, dan pemandangan yang dilihatnya sekarang persis sama dengan pemandangan di buku peri asli. Mungkinkah Yun Henzi benar-benar menipu dirinya sendiri? Wajah Landon Sen membumi, dengan sedikit kesedihan di matanya. Dia selalu menganggap Yun Henzi sebagai tuannya yang paling dihormati, mengapa Yun Henzi menipu dirinya sendiri? Tepat saat suasana hati Landon Sen turun, sebuah suara datang dari Taolin. Landon Sen menekan kekecewaannya dan berjalan maju, ada sebuah paviliun besar di kedalaman Taolin, di paviliun itu berdiri seorang pria dengan jubah putih dan rambut perak. Pada awalnya, Landon Sen tidak bisa melihat penampilan lelaki itu digosokkan, seolah-olah itu disembunyikan oleh kabut tipis. Tetapi ketika dia memasuki buku asli 9 ekstrim, dia akhirnya bisa melihat wajah pria berambut perak dalam jubah putih. Pria berambut perak dalam pakaian putih memiliki fitur yang sangat halus, ketampanan luar biasa, punggung seperti pedang, dan sepasang mata seperti bintang. Ah, kamu. Setelah Landon Sen melihat pria berambut perak di paviliun, matanya melebar, dan lautan yang bergolak mengamuk di hatinya. Suan Ying. Ya, pria berambut perak dengan jubah putih terlihat persis seperti Suan Ying. Landon Sen kaget di hatinya, dia benar-benar tidak bisa mengerti mengapa karakter dalam adegan domain pedang dicatat sama dengan bayangan misterius. Jika itu kebetulan, itu juga kebetulan. Meskipun Landon Sen dapat membuat suara, pemandangan yang dilihatnya hanyalah hal yang menyerupai gambar, dan tidak mungkin untuk berbicara dengan pria berambut perak ini yang tampak persis seperti bayangan misterius. Tubuhnya juga terhalang oleh kekuatan misterius, tidak dapat mendekati paviliun. Pada saat ini, Landon Sen hanya bisa menjadi pengamat. Saya melihat selusin pria dan wanita mengenakan jubah ungu di luar paviliun, membungkuk kepada pria berambut perak dan memberi hormat, murid, lihat Tuan Suan Xiao. Pria berambut perak di paviliun berkata dengan tenang, hari ini adalah waktu ketika semua murid berkumpul di paviliun bunga persik. Raja ini telah memberikanmu formasi pedang Dewa Matahari Murni Gang. Ayo, para murid dapat melihat. Begitu suara itu jatuh, pria berambut perak itu menampilkan formasi pedang Sun Murni Tiangang, yang tidak berbeda dari kekuatan magis formasi pedang yang dilihat Landon Sen di buku dongeng yang bergesekan pada hari itu.